saya Afrilia Nadita, NIM 19231002. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, administrasi mengandung beberapa pokok pengertian, yaitu sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan merupakan wadah kerjasama organisasi dan mempunyai tujuan tertentu yang dicapai. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang akan menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Maka dari itu dibutuhkan untuk mengatur agar dapat terstruktur dengan baik. Administrasi pendidikan yang ada di sekolah dalam pelaksanaannya masih sering terjadi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang membuat proses administrasi di sekolah tersebut tidak lancar. Misalnya pada perencanaan yang tidak matang, sehingga pada pelaksanaannya juga tidak maksimal, sehingga tujuan dari administrasi pendidikan tersebut juga tidak maksimal. Karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi, itulah yang diperlukan pemahaman tentang konsep dasar administrasi pendidikan, yang mana pada konsep dasar administrasi pendidikan ini sendiri akan nantinya membahas tentang pengertian administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan, dan tujuan administrasi pendidikan. Selain itu juga akan membahas fungsi atau proses administrasi pendidikan serta ruang lingkup administrasi pendidikan agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Namun kenyataannya, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pendidikan tentang tata administrasi masih rendah. Hal tersebut yang perlu menjadi perhatian kita. Secara fisik dan kenyataannya, kegiatan administrasi dilakukan dalam praktek tulis-menulis, alat tulis, mesin ketik, dan komputer. Padahal secara teoritis, kegiatan administrasi bukan itu saja, banyak lagi kegiatan di lapangannya. Padahal, administrasi merupakan usaha menciptakan kerjasama antara guru dan personil sekolah lainnya untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Administrasi tidak hanya berkenaan dengan keuangan, melainkan juga tentang keterampilan dan pembukuan serta memiliki tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, konsep administrasi adalah proses mengelola. Di dalam administrasi ada 7M plus 1I yang harus dikelola. Apa saja 7M plus 1I itu? Nah, 7M plus 1I tersebut terdiri dari man, money, methods, machine, marketing, material, and minutes, plus information yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, di awal tadi kita sudah membahas sedikit mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas pengertian dari administrasi, pengertian dari manajemen, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan, serta perbedaan dan persamaan antara administrasi dengan manajemen. Nah, banyak orang yang mengira bahwa administrasi dengan manajemen itu suatu hal yang sama. Namun, tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya administrasi dengan manajemen itu suatu hal yang berbeda. Nah, kita akan bahas tentang administrasi terlebih dahulu. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, juga biasanya disebut administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personil, materi maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen itu adalah
ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan pengertian dua hal yang telah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa administrasi atau manajemen merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, karena tanpa manajemen yang baik, tujuan pendidikan tidak akan berhasil secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di lembaga-lembaga lain yang memerlukan manajemen. Manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Walaupun demikian, administrasi dan manajemen tetap memiliki perbedaan. Setidaknya juga memiliki persamaan. Nah, persamaan administrasi dengan manajemen dapat kita lihat yaitu untuk mengontrol, mengatur, dan mengurus persamaan dalam pemakaian secara umum, yaitu administrator dan manajer. Itu sama. Nah, perbedaannya, administrasi ini lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen ini lebih cocok digunakan oleh lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat ya melihat perbedaan antara si manajemen dan administrasi ini. Jadi jangan disamakan antara administrasi dengan manajemen. Itu suatu hal yang berbeda gitu. Nah, administrasi pendidikan memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Beberapa diantaranya yaitu, pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ketujuh, meningkatnya citra positif pendidikan. Ada 4 lingkup fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada planning, perencanaan. Yang kedua ada organizing. Yang ketiga ada controlling. Yang keempat ada motivasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang profesi. Nah, pengertian tentang profesi ini dapat kita jelaskan dua konsep ya, yaitu secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin professus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Sebelum kita lanjut kepada ciri-ciri profesi, kebanyakan dari orang-orang mengira bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan profesi. Kita ambil contoh ya, antara tukang ojek dengan guru. Sama-sama melakukan pekerjaan, cuman berbeda. Perbedaannya itu dapat kita lihat dari si tukang ojek dapat melakukan membawa motor, pastinya itu pekerjaannya. Apa semua orang yang dapat melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek disebut profesi? Tentunya tidak, karena setiap orang pandai membawa motor. Apa semua orang bisa dikatakan sebagai guru? Tentunya tidak. Karena apa? Karena guru merupakan suatu profesi yang harus melewati pendidikan-pendidikan yang
cukup panjang, prosesnya panjang agar menjadi seorang guru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada ciri-ciri profesi yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Ada 5 ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang yang dilakukan oleh lembaga pendidik yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Nah, istilah yang muncul dari konsep profesi, ada 3 istilah yang muncul. Yang pertama yaitu profesional. Istilah profesi memiliki 2 makna pada profesional ini, yaitu yang pertama mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua itu ada profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Nah, istilah yang ketiga itu ada profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.